Pukul 9.59 pagi, seorang pria terbangun kaget di tempat tidurnya oleh kekuatan misterius yang sangat kuat. Saat dia masih mencoba memahami apa yang terjadi, kolom air raksasa setinggi 100 kaki sudah melaju ke kota asalnya. Dalam 20 menit, sebagian besar teman dan anggota keluarganya akan kehilangan nyawa ketika dinding air setinggi langit menyapu bangunan, pepohonan, dan mobil-mobil. Dan hal ini bisa saja terjadi padamu kapan saja. Ini adalah hari setelah Natal di tahun 2004. Ribuan turis dari Eropa dan Amerika sedang menikmati pantai tropis di Thailand, Sri Lanka, dan Indonesia ketika gempa bawah laut dahsyat mengguncang lepas pantai barat Sumatera bagian utara, Indonesia. Ini adalah gempa berkekuatan 9,3 magnitudo yang terkuat yang pernah tercatat di Asia. Gempa ini memicu salah satu tsunami terbesar dalam sejarah, tsunami Boxing Day, yang akan merenggut nyawa 230.000 orang hanya dalam beberapa jam. Kota Banda Aceh di Sumatera, Indonesia, yang berpenduduk 260.000 jiwa, adalah kota terdekat dengan pusat gempa. Kurang dari setengah jam setelah gempa, gelombang raksasa setinggi 10 lantai menghantam kota itu. Lebih dari 60.000 orang kehilangan nyawa seketika. Kehancurannya begitu parah sehingga hampir tidak ada yang selamat di jalur tsunami itu. Selanjutnya, tsunami menghantam Thailand, gelombang yang melaju dengan kecepatan luar biasa, yaitu 500 mil per jam melintasi Samudra Hindia, mencapai pantai Phangeang dan Phuket sekitar 90 menit kemudian. Meskipun ada jeda waktu yang cukup lama, baik penduduk lokal maupun turis sama sekali tidak siap menghadapi bencana ini. Banyak pengunjung pantai bahkan berjalan ke tepi pantai, penasaran dengan laut yang tiba-tiba surut, hanya untuk kemudian disapu oleh dinding air yang menjulang tinggi. Hampir 5.400 orang, termasuk 2.000 turis asing, tidak akan selamat pada hari itu di Thailand. 1 jam setelah Thailand, tsunami menghantam India Tenggara di dekat Chennai. Gelombang yang dipenuhi puing-puing menerjang hingga bermil-mil ke daratan, merenggut nyawa lebih dari 10.000 orang. Sri Lanka menghadapi kehancuran yang bahkan lebih parah. Pulau itu akan kehilangan lebih dari 30.000 orang dan ratusan ribu lainnya akan kehilangan tempat tinggal. Kekuatan luar biasa tsunami ini terlihat bahkan di tempat yang sangat jauh. 8 jam kemudian, tsunami menelan korban terakhirnya di Afrika Selatan, 5.000 mil dari pusat gempa. Di sana, gelombang liar mengejutkan para perenang yang lengah. Para peneliti dari Pusat Penelitian Tsunami NOAA menjelaskan bahwa kehancuran tersebut disebabkan oleh kekuatan dahsyat gempa bumi yang berasal dari patahan megathrust. Itulah tempat di mana lempeng samudra yang berat menyusup ke bawah lempeng benua yang lebih ringan. Patahan-patahan ini adalah yang terbesar di dunia dan terletak di bawah laut. Gempa bumi tahun 2004 merobek jalur sepanjang 900 mil pada lempeng India dan Australia. 31 mil di bawah dasar laut. Selain itu, alih-alih satu hentakan cepat, gempa ini berlangsung selama 10 menit dan melepaskan energi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Selama guncangan, bagian-bagian besar dasar laut terangkat hingga 130 kaki. Itu sangat banyak. Gerakan mendadak seperti itu mengirimkan gelombang raksasa yang merambat melintasi lautan. Bayangkan seperti menjatuhkan kerikil raksasa ke dalam air. Masalahnya, gelombang tsunami tidak seperti ombak selancar yang mungkin kamu bayangkan. Tidak, gelombang itu seperti arus sungai deras yang bergerak cepat dan membanjiri segalanya di jalurnya. Jika kamu terjebak di air mengamuk itu, hampir mustahil bertahan hidup. Jika arus kuat tidak menarikmu ke bawah, puing-puing yang mengapung bisa melakukannya. Itulah sebabnya, saat terjadi gempa bumi, biasanya banyak yang terluka dan lebih sedikit korban jiwa. Dengan tsunami, justru sebaliknya. Jumlah korban luka jauh lebih sedikit dibandingkan korban jiwa karena sangat sulit untuk bertahan hidup. Tsunami dahsyat seperti yang terjadi pada tahun 2004 sangatlah langka. Itulah sebabnya India dan Sri Lanka tidak memiliki catatan bencana seperti itu. Kurangnya pengalaman ini ditambah dengan tidak adanya sistem peringatan, membuat dampak bencana tersebut menjadi semakin tragis. Orang-orang tidak merasakan gempa karena mereka berada jauh dari pusat gempa. Dan tanpa tanda-tanda peringatan alami, tanpa peringatan resmi, serta tanpa riwayat tsunami, gelombang yang menghantam garis pantai yang padat penduduk memberikan dampak yang sangat menghancurkan. Ngomong-ngomong, Samudra Pasifik, samudra terbesar di bumi, adalah tempat terjadinya sebagian besar gempa bumi dan tsunami. Tsunami yang merusak secara lokal terjadi di samudra ini sekali setiap 1-2 tahun. 76% tsunami mematikan tercatat di Samudra Pasifik dan 99% korban jiwa tsunami disebabkan oleh tsunami lokal atau regional lebih sering terjadi dan menghantam cepat. Namun kemudian muncul sebuah pertanyaan.
Apakah tsunami yang sama dahsyatnya seperti tsunami Boxing Day bisa terjadi lagi? Sayangnya, jawabannya tidak begitu sederhana. Sistem peringatan memang telah dibangun di Samudra Hindia. Tujuannya adalah untuk memperingatkan negara-negara pesisir tentang potensi tsunami. Namun perilaku manusia masih menjadi tantangan yang sangat krusial. Hal ini menjadi jelas saat uji coba nyata pada tahun 2012. Saat itu, banyak warga Banda Aceh, Indonesia, yang justru mengabaikan menara evakuasi setelah adanya peringatan tsunami. Sepertinya manusia memang tidak pernah belajar ya. Jaringan peringatan di Samudra Hindia menggunakan sensor tekanan bawah laut yang ditempatkan di dekat garis patahan lempeng tektonik. Sensor-sensor ini mendeteksi setiap perubahan dan mengirimkan data ke pelampung permukaan yang kemudian meneruskannya melalui satelit ke pusat kendali di daratan. Pihak berwenang menganalisis informasi dan memutuskan apakah mengeluarkan peringatan serta mengevakuasi daerah berisiko. Aceh di salah satu garis patahan paling aktif dunia menerapkan langkah pengamanan. Mereka memasang sirene di kota-kota pesisir dan orang-orang mendapatkan peringatan di ponsel mereka. Selain itu, ada menara evakuasi, struktur beton bertulang yang mampu menampung 500 orang. Ini adalah zona aman khusus. Pihak berwenang memang menguji seberapa siap masyarakat. Pada tahun 2009, 18 negara di Samudra Hindia berpartisipasi dalam latihan evakuasi yang mensimulasikan gempa bumi besar. Ribuan masyarakat pesisir ikut serta dalam latihan ini, dan para pejabat menyimpulkan bahwa latihan tersebut telah berhasil. Mari kita beralih ke uji coba nyata. Pertama sistem tersebut pada bulan April 2012. Gempa bawah laut berkekuatannya 8,6 di sebelah barat Aceh memicu peringatan tsunami. Dan meskipun tidak ada gelombang yang signifikan, seluruh situasi tersebut mengungkapkan kelemahan kritis. Banyak warga mengabaikan menara evakuasi, memilih untuk melarikan diri dengan mobil atau sepeda motor. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas di seluruh kota, dengan warga terjebak di area rawan tsunami. Keadaannya benar-benar kacau. Beberapa warga bahkan kembali ke pantai untuk mencari tanda-tanda tsunami yang merupakan kesalahan yang mengancam nyawa. Jadi tampaknya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal bertahan dari tsunami. Namun yang perlu benar-benar Anda hafalkan adalah tanda-tanda akan datangnya tsunami. Pertama-tama guncangan tanah yang hebat. Gempa bumi kuat di dekat daerah pesisir dapat memicu tsunami. Jika Anda melihat air di pantai mulai surut dengan cepat hingga memperlihatkan dasar laut, terumbu karang, dan ikan-ikan yang terdampar, segera lari. Lalu mungkin ada suara laut yang tidak biasa. Ingatlah bahwa suara gemuruh keras yang mirip dengan kereta api atau mesin jet bisa menyertai datangnya tsunami. Jika Anda melihat salah satu dari tanda peringatan ini, jangan tunggu perintah evakuasi resmi. Segera tinggalkan daerah pesisir yang rendah dan bergeraklah ke tempat yang lebih tinggi secepat mungkin. Jika Anda berada di rumah, pastikan anggota keluarga Anda mengetahui tentang tsunami dan ikuti petunjuk resmi. Anda harus ingat bahwa tsunami yang terjadi secara lokal bisa menghantam dalam hitungan menit. Anda harus bertindak cepat. Jika itu tsunami dari kejauhan, Anda mungkin punya lebih banyak waktu untuk evakuasi. Jika Anda tidak punya kesempatan untuk bergerak ke daratan, berlindunglah di gedung beton bertingkat yang kokoh. Hindari tinggal di bangunan kecil atau rumah di daerah rendah. Jika Anda berada di kapal, tetaplah di lepas pantai. Aktivitas tsunami tidak terlalu berbahaya di perairan dalam, jadi hindari kembali ke pelabuhan saat ada peringatan tsunami. Jika Anda berada di pelabuhan, periksalah petunjuk dari otoritas pelabuhan. Jika memungkinkan untuk bergerak ke perairan dalam, lakukanlah secara tertib. Mungkin lebih aman pemilik kapal kecil meninggalkan kapal dan bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Selalu utamakan bergerak ke tempat yang lebih tinggi daripada menyelamatkan barang-barang Anda. Jika Anda tinggal di daerah pesisir, lakukan langkah melindungi properti Anda sebelumnya. Karena sebagian besar gelombang tsunami tingginya di bawah 10 kaki, pertimbangkan meninggikan rumah Anda. Hal ini dapat mengurangi kerusakan. Anda juga bisa berkonsultasi dengan insinyur untuk menilai dan memperkuat rumah Anda. Terakhir, jangan lupa melindungi bangunan tambahan serta membuat pagar agar hewan-hewan bisa mencapai tempat lebih tinggi.